Lalu kita kembali lagi dengan materi pencampuran asam basa untuk part 2. Soal ini, ilustrasi molekuler yang menunjukkan campuran yang akan menghasilkan larutan penyangga adalah. Oke. Saya ingatkan kembali bahwa larutan penyangga itu adalah larutan yang pH-nya relatif tetap waktu ditambah sedikit asam atau basa. Itu tentang larutan penyangga. Larutan penyangga. Larutan penyangga itu dibedakan asam. Kemudian yang kedua itu adalah larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam itu tersusun dari asam lemah dan basa konjugasi. Dapat dibuat secara langsung, mencampurkan asam dengan garam, atau secara tidak langsung, yaitu mereaksikan asam lemah dengan basa kuat. Nah, sedangkan larutan penyangga basa itu tersusun dari basa lemah dan asam konjugasinya. Dapat dibuat secara langsung dengan mencampurkan garam lemah dengan garam, atau secara tidak langsung mereaksikan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Oke, kita lihat untuk yang campuran pertama di sini. Nah, untuk yang warna titik bola warna hitam itu menunjukkan OH min basa kuat. Nah, sedangkan yang bola yang berwarna putih dia menunjukkan untuk HCOOH. Campuran ion OH min, nah OH min itu kan termasuk dari basa kuat dengan asam lemah HCOOH. Nah, campuran ini akan menghasilkan apa? Yaitu akan menghasilkan larutan penyangga asam yang dibuat secara tidak langsung. Karena penyangga asam itu kan tersusun dari asam lemah dan basa konjugasi. Nah, di sini asam lemah plus basa konjugasi. Oke. Kalau kita lihat di campuran yang B, di sini adalah campuran asam lemah dengan ion. Ini asam lemah juga kan nih, yang kotak-kotak. Nah, sedangkan yang gambar seperti ini adalah HCO3-. Campuran ini akan menghasilkan larutan penyangga asam dari reaksi HCO3 dengan basa konjugasinya HCO3-. Basa konjugasi ini berasal dari garam NHCO3. Kalau yang campuran C itu adalah campuran segitiga ini adalah basa lemah. Jadi basa lemah. Jadi kalau yang eh, belah ketupat ini dengan asam kuat, berarti dengan konjugasinya. Oke. Jadi campuran manakah yang akan menghasilkan larutan penyangga? Itu adalah campuran A, yaitu campuran ion OH- dari basa kuat dengan asam lemah. Nah, di mana HCOOH-nya itu berlebih. Bisa kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 10 untuk yang warna putih. Sedangkan yang warna hitamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada 6 untuk basa kuatnya. Jadi HCCOO ini yang berlebih sehingga terbentuk larutan penyangga. Nah, dan campuran B juga termasuk larutan penyangga. Karena dari campuran asam lemah dengan ion HCO3. Jadi jawaban benar itu adalah A dan B. Oke. Yang kedua, rilis tali molekul yang menunjukkan garam yang akan menghasilkan garam terhidrolisis. Ini adalah yang C. Kenapa? Karena dia molekulnya dia sama dia. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Sama 7 dia. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dia akan terhidrolisis. Oke. Kalau nomor 9. Campuran yang akan menghasilkan larutan dengan pH sama dengan pH itu kan oleh gambar. Kita lihat. Campuran A itu adalah campuran ion alhamin dari basa kuat
dengan asam lemah berlebih. Nah, campuran ini itu akan menghasilkan larutan penyangga asam yang dibuat secara tidak langsung. Nah, dilihat dari ilustrasi molekulnya, molekul HCO-amin ini lebih banyak dari molekul basa kuat. Nah, sehingga nantinya mol basa kuat itu habis bereaksi dan mol asam lemah itu bersisa serta hamin akan sama dengan kata. Oke, jadi di sini nomor satu betul. Kemudian yang kedua, campuran B asam lemah dari H2CO3 dengan ion HCO3-. Campuran ini akan menghasilkan larutan penyangga asam dari reaksi H2CO3 dengan basa konjugasi HCO3-. Basa konjugasi ini berasal dari garam yang NHCO3. Dilihat dari ilustrasi molekulnya, molekul H2CO3 itu sama banyak dengan molekul ion HCO3-. Maka nantinya H+ akan sama dengan A. Oke, jawaban yang benar itu adalah jawaban A dan B. Jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban yang B. Oke, sekian pembahasan untuk kali ini. Sampai jumpa dengan pembahasan materi berikutnya.